Jadi ada juga ini Pak, balaba, liangke, kuntau, manca. Terus ada juga dari teman-teman yang selalu melakukan komentar ya di channel saya. Katanya lebih umur lagi yang namanya sende. Apakah Bapak pernah mendengar nama sende ini? Saya pernah mendengar kalimat itu, tapi saya belum pernah melihat ada yang memperagakan Gerakan tentang sende ini. Tentang sende ini. Tapi kalau mendengar pernah. Tapi memang itu ada di termasuk budaya Buton ya? Ya, menurut cerita-cerita, yang namanya dari konon kan? Dari konon? Dari cerita-cerita orang tua, memang betul ada. Ada termasuk ya? Manca bibi. Manca bibi. Ada. Persoalannya kan sende, ada juga sendeng. Tapi sendeng ini kalau menurut yang saya lihat adalah permainan silat Bugis biasanya. Kalau sendeng, tapi kalau sende, ya saya juga baru mendengar ini. Makanya saya lebih dalam untuk menanyakan hal ini kepada Bapak. Kalau saya mau cerita, kita mau cerita apa kalau belum terbukti? Belum pernah saya lihat udah ada yang memperagakan bagaimana silat sende. Kalau cerita dari mulut ke mulut, saya pernah mendengar bahwa ada permainan silat namanya sende. Sende. Tapi belum pernah saya melihat. Tapi menurut cerita, konon cerita ini ada. Itu memang permainan juga itu termasuk budaya Buton. Termasuk permainan orang Buton. Budaya Buton. Ya. Sende namanya, bukan sendeng, tapi sende. Sende. Iya, sende. Manca bibi. Ada juga itu. Belum pernah juga saya lihat, tapi ada bedanya manca bibi. Kalau sudah ada lawan, sudah ada gemetar dia. Satu rumah itu berjatuhan apa sih berada dalam rumah kalau rumah panggung. Itu manca bibi. Manca bibi. Tapi itu cerita. Sangat luar biasa. Dan Anda belum pernah melihat. Iya. Jadi seperti itu Pak ya. Karena begini, di luar sana juga kan banyak juga itu menanyakan tentang kadang-kadang asal usul siapa yang membawa, karena mungkin di daerah-daerah lain juga ada juga namanya yang lain, tapi mungkin diganti seperti apa namanya, tapi itu memang anggapannya mereka adalah silat tradisional. Artinya tidak masuk di dalam belum masuk dalam naungan ke IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia. Tapi memang fokus masih di dalam tradisi, kecuali ada acara mungkin pernikahan atau mungkin apa dan segala macam, baru itu biasanya budaya-budaya itu baru ditampilkan. Sangkapura, balaba, IPSI, semua tergolong silat. Iya. Silat bela diri. Perbedaannya di IPSI ini ada batas-batas tertentu. Ada aturan. Ada aturannya. Seperti memukul atau menendang, di pihak mana yang tidak dilarang, di pihak mana yang dilarang, di segi mana, di bagian mana. Ini untuk berbicara tentang arena. Tapi kalau di luar arena saya kira itu pasti juga ya bela diri yang sesungguhnya pasti dikeluarkan. Seperti permainan pentas yang sering kita nonton di televisi kan, tinju. Ternyata tinju itu setelah sudah pasti masuk adik kekuatan itu jual beli. Tidak ada istilah memegang leher kemudian menjepit kemudian membantu, tidak bisa, larangan besar-besaran. Iya. Malah dipotong. Iya. Ini aturan di tinju ya. Jadi bagaimana Pak dengan ekstensi balaba, dengan adanya tangan yang model seperti soro lah atau apa, itu kira-kira bagaimana kalau seandainya dipadukan dengan bela diri lain seperti karate, kempo atau taekwondo, apakah itu semakin mendukung atau bagaimana Pak? Saya tidak mau berbicara tentang bendera lainnya. Artinya
ini bukan masalah bendera, tapi ibaratnya ada keahlian misalnya dari Soro, kemudian ingin turun di segi bendera yang lain. Iya. Misalnya. Jadi bagaimana kalau seandainya eksistensinya di dalam, kalau misalnya memadukan Kalau kita memadukan, antara kecepatan, kalau saya mau memadukan, mau menyatukan, kayaknya saya belum bisa menyatukan. susah ya, agak susah. menyatukan. Soalnya saya belum pernah terjun di seperti di karateka atau tinju Ketinju. atau ipsi, yang disebut ipsi itu termasuk kontau, termasuk liangke atau apa tadi namanya itu sende tadi. Yang saya tahu, yang saya pernah lihat kepada kakak kita itu balaba atau sangkapura itu. Dan mereka pun berpesan sebaiknya jangan dicampur. Sebaiknya jangan dicampur. Jangan dicampur. Kalau kamu belajar karate ya karate. Kalau kamu belajar sanggapura ya sanggapura. Itu pesannya orang tua yang mendahului kita. Kita tidak tahu intisarinya sebenarnya apa. Saya juga penuh analisa, ternyata ada juga benarnya. Kalau permainan panggung atau peranan pentas, karena di situ ada batas-batas, ya mungkin saja bisa mempelajari balaba atau sangkapura, bisa juga mempelajari karate atau taekwondo atau apa namanya itu. Jadi di pihak kita mungkin ada jurusan. Artinya begini, kalimat eksistensi balaba, eksistensi Soro. Misalnya nih, dulunya saya pernah mengikuti salah satu beladiri tradisional, misalnya. Kemudian tiba-tiba saya masuk ke perguruan misalnya karate. Memang di karate tidak ada rasa saya, tapi di sisi lain bahwa silat tradisional saya miliki gitu. Ada mungkin kelebihan Soro atau apa. Jadi mungkin bagaimana kalau seandainya kita menghadapi maksudnya lawan tiba-tiba masuk ke arena, apakah itu kira-kira ada refleksinya balaba itu keluar untuk kecepatan? Ya pastilah. Pasti ya. Sudah Itu pasti. yang saya maksud Pak. Pasti. Kan di dalam gerakan itu kan hanya 3 macam itu. Gerakan itu. Memukul, ya, memukul, kemudian menendang. Itu saja. Kemudian membanting barangkali. Ada juga membanting. Iya. Tapi kan itu sudah artinya sudah berpegangan atau sudah berpelukan. Iya. Tergantung dari kecepatan. Tapi kalau Dan di arena sekarang kalau saya lihat silat, banyak-banyak yang ditayangkan itu ada bantingan, malah dia poin besar. iya. Perbedaannya begini deh. Seperti yang saya maksud tadi itu. Di di permainan silat atau ipsi ini, situ kan ada pesan dari guru. Seperti yang saya katakan tadi itu, tidak boleh memulu di sekitar ini. Memukul, ada kan? Ada itu. Ada, memang ada batas-batas. Kalau di arena itu pasti ada batasnya. Contohnya seperti apa itu? Kalau di karate untuk sekarang dia kan sudah memiliki pengaman semua ya, beda dengan dulu yang tidak ada pengaman. Sekarang ini tinggal ada salah satu beladiri apa namanya, kosicin itu apa namanya, itu memang masih full contact untuk sementara. Tapi kalau di karate kayak seperti Inkado, artinya di bawah naungan Forky lah. Itu sekarang sudah ada batas-batas yang harus yang bisa dipukul, yang tidak bisa dipukul. Artinya untuk kalau misalnya pukul bagian yang menggelarang itu termasuk pelanggaran. Kalau yang muka saja kalau sampai berdarah, poin itu dipindahkan kepada lawan. Kalau memukul sampai dengan berdarah itu dipindahkan poinnya. Bahkan di bis. Saya sebenarnya beberapa kali saya berpikir, sampai saya juga bermatematika sebenarnya
intisari daripada permainan Balapasang Kapura ini larinya kemana? Artinya begini, kan ini kan sama-sama melumpuhkan, sama-sama mematikan langkah. Artinya silat-silat tradisional ini banyak tenis-tenis yang mematikan gitu. Iya. Batasnya begini, kalau di permainan pentas, kan tadi ada kan sudah menguraikan bahwa misalnya ada pukulan, kemudian mengenai hidung sampai Iya. berdarah, Iya. berarti poinnya dikembalikan kepada Lawan. yang korban. Korban. Nah, apa gunanya sudah memukul masuk poin kemudian dipindahkan? Ya perbedaannya kan. Iya. Nah, kalau pesannya Pak Burudin, Minggu Lame namanya. Hmm. Itu guru besar juga, guru kan masih di SMP tahun 82 sih. Hmm. Sebenarnya dia bikin pesannya, bahasanya begini, kunai balabainya, kalau belum tahu dimbulionya, sebenarnya tidak bisa dimainkan di pentas. Sementara permainan silat ini banyak sudah di pentas, tapi petuanya bapak itu sebenarnya tidak bisa dimainkan di pentas. Maka saya bertanya, kenapa tidak bisa dimainkan di pentas? Di pentas itu jawabannya bilangnya ada batas-batas. Sementara permainan kita ini bilangnya permainan khusus untuk membunuh. Membunuh. Saya berpikir, apakah membunuh menghilangkan nyawa atau membunuh mematikan langkah? Iya. Tapi dia tidak katakan bahwa membunuh untuk mematikan langkah ataupun membunuh menghilangkan nyawa. Dan bilangnya permainan kita betul bilangnya permainan khusus untuk membunuh. Membunuh. Tidak bisa dipentaskan. Tidak bisa dipentaskan. Berarti sudah jelas kalau itu adalah mungkin membunuh, bukan mematikan langkah, tapi membunuh. Contoh, kita peragakan sedikit ya. Ya. Contoh, kalau coba menghadap begini, kalau di permainan pentas, misalnya saya memukul, di pentas itu bagaimana? Kan di permainan pentas itu kan ada poin. Ada poin, iya. Kalau melanggar dikurangi. Ya. Kalau tidak melanggar berarti dia naik poinnya. Dia naik poinnya. Misalnya, Artinya dia akan mendapatkan poin. Misalnya saya memukul, saya memukul misalnya. Kalau di permainan pentas bagaimana itu cara mengambilnya? Itu biasa kalau Ini bayangan saja, Iya, bukan bayangan. di kecepatan. Misalnya saya sebagai selawan kan, Iya. kan ada juri itu bersiap, Iya. bergerak. Kemudian misalnya saya memukul kan, Iya. saya mukul. Nah, saya pukul begini. Cara mengambilnya di pentas itu bagaimana? Kalau di pentas itu kalau kita bahas di karate ya. Iya. Di karate, bukan di mungkin di Jangan di silat, tapi di karate. Kalau di karate, bapak memukul, dia juga pun memukul. Artinya counter, ada istilah counter di situ. Jadi siapa yang cepat itu yang poin, walaupun tangan bapak masuk, tetapi yang duluan. Iya. Misalnya saya memukul. Saya memukul. Misalnya bapak memukul. Misalnya memukul. Saya juga memukul. Di karate. Di karate. Itu namanya istilah counter. Jadi siapa yang mendahului, itu yang poin. Tapi